Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita. Yoyun, maafkan aku. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat minuman kesukaanmu. Aku berpikir untuk membelikanmu, jadi aku terlambat. Tidak apa-apa, selama pengantinnya kamu. Aku akan menunggu berapa lama pun. Benar-benar. Berapa lama pun kamu tetap bersedia. Selanjutnya, mari kita minta pengantin pria dan pengantin wanita minum arak bersama. Ah, bukankah seharusnya pengantin wanita dan pengantin pria minum arak bersama? Kenapa digantikan oleh pembawa acara? Apa yang digantikan? Pembawa acara ini terlihat familiar. Sepertinya dia adalah orang yang disukai pengantin wanita. Namanya Zhang Hui. Aku bilang tadi kamu terlihat familiar. Ternyata kamu adalah Zhang Hui. Bro, terima kasih sudah mendukungku. Terima kasih sudah mentraktirku makan malam. Bertarung melawan Zhao Yun. Zhang Hui adalah cinta pertamaku. Cahaya bulan putih. Sekarang dia seperti adik laki-lakiku. Dia menderita kanker. Tidak akan bertahan lama. Keinginan terbesarnya adalah bisa menikah denganku. Jadi hari ini aku tidak bisa menikah denganmu. Saudaraku, semua ini salahku. Berharap untuk menikah dengan selamat malam. Tidak akan ada penyesalan lagi. Malam besok. Aku sudah susah payah menyiapkan pernikahan selama setahun. Kamu akan menikah dengan cinta pertamamu. Kamu pikir setelah menikah dengannya, apakah aku masih akan mencintaimu? Yoyun Ahui hampir mati. Kamu tidak bisa sedikit lebih lapang dada. Jika aku menemaninya sampai akhir perjalanan, aku akan kembali dan menikah denganmu. Menurutmu, apakah aku masih akan mencintaimu saat itu? Tentu saja, Yoyun. Aku mencintaimu. Aku juga tahu betapa besar cintamu padaku. Kamu harus tahu kamu tidak kehilangan aku. Aku akan kembali dalam sebulan. Dan akan menjadi istrimu lagi. Saat itu tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena sekarang kamu untuk dia. Harus meninggalkanku untuk menikahi cahaya bulan putihmu. Kamu pikir sebulan lagi, aku masih akan menikah denganmu. Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatanmu. Kamu memberiku minum, kan? Yo Yuan. Aku tahu kamu terlalu peduli padaku. Jadi kamu pasti tidak setuju aku menikah dengan Zhang Hui. Aku hanya bisa memberimu ramuan kecantikanku. Kamu akan lupa sementara tentang hari ini. Lupa apa yang terjadi hari ini. Segalanya. Ramuan ini belum melewati uji keamanan pada manusia. Kenapa kamu buru-buru meminumnya padaku? Apakah peduli dengan pikirannya berarti tidak peduli padaku? Saya adalah ahli medis terkemuka di dalam negeri. Di belakang saya ada dukungan dari grup Yo. Obat yang saya kembangkan tidak akan ada masalah. Saudaraku, kamu sudah bersama Wang Wang begitu lama. Kamu bahkan tidak mempercayaiku. Lebih baik cepat mati, aku akan membantumu. Yoyun, tenanglah. Aku tidak akan membiarkanmu lupa terlalu lama. Minum obat pun hanya berlaku selama sebulan. Aku akan segera kembali padamu. Yoyun, kamu harus ingat aku mencintaimu. Kenapa aku harus menerimanya? Aku bukan tempat sampah. Segala hal menjijikan pun aku bisa terima. Kalau memang mencintaiku, kenapa kamu mengkhianatiku? Ini bukan pengkhianatan. Apakah kamu tidak merasa kasihan padanya? Dia butuh bantuan kita. Aku sedang berbuat baik. Aku hanya memberinya sebuah upacara. Bulan ini aku menemaninya melepas penat. Berlibur. Setelah 1 bulan, kita akan jadi lebih baik, Yoyun. Juyun, cepat bangun.
Istrimu sudah lari bersama orang lain. Wanita ini siapa? Juyuan, kamu apa kabar? Apa yang terjadi padaku? Jangan takutkan aku. Pelatih, kamu begadang semalaman. Membuat rencana bulan madu. Sungguh sangat cerdik. Aku dan Wang Lao sangat senang bermain bersama. Juga mobil sport yang kamu beli untuk Wan Wan dengan menjual segala harta. Duduk di dalamnya sangat nyaman. Siapa ini? Gila. Ini anjing. Yoyun, tenang saja. Zhang Hui akan segera mati. Nanti aku pasti akan berusaha mati. Makasih apa sih? Meskipun aku nggak kenal mereka berdua, tapi kamu bisa sedih karena urusanku. Itu artinya kamu benar-benar saudara. Aku benar-benar beruntung. Sudahlah, aku juga nggak ada apa-apanya. Dulu aku dengar kamu merasa perusahaanmu nggak bagus. Apakah kamu ingin tetap di sisiku? Kamu tadi lupa bilang itu. Kalau aku lupa semuanya, bukankah aku jadi bodoh? Di saat seperti ini, kamu memang seharusnya ada di sisinya untuk merawatnya. Kalau begitu aku akan membuatmu tinggal. Apa untungnya tinggal di sisiku? Kalau aku tidak kerja, aku cuma makan angin saja. Tuan muda, aku datang menjemputmu kembali ke kantor untuk memimpin situasi. Silakan. Baik. Jual rumah ini untukku. Aturkan posisi manajer departemen untuk temanku. Iya. Tuan Yo, obat yang disebut sebagai obat pelupa khusus ini sudah memasuki tahap uji coba manusia. Apakah kita masih perlu melanjutkan investasi? Siapa dia? Tuan Yo. Dia adalah ahli percobaan otak terbaik di dalam negeri. Profesor Ming, Profesor. Penipu, maksud Anda. Akan menarik semua investasi dari proyek ini. Baik, Pak Yo. Bukankah Anda sebelumnya sangat tertarik dengan proyek ini? Karena sekarang saya menyadari. Ini semua hanyalah hayalan belaka. Di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang bisa dilupakan. Yoyun, bangunlah. Istrimu sudah pergi bersamanya, kenapa kamu masih bisa tidur? Siapa itu? Tidak. Siapa? Tidak kenal. Dia adalah tunanganmu yang kamu cintai selama 5 tahun, Ning Wan. Dia adalah mantan Zhang Hui, Ning Wan. Zhang Hui di mana? Dia menderita kanker dan hanya memiliki waktu kurang dari sebulan. Jadi, Ning Wan memilih untuk meninggalkanmu demi dia. Apakah kamu benar-benar mengerti? Kenapa ini begitu dramatis? Drama saja tidak berani menulis seperti ini. Bro, jika kamu amnesia, setidaknya pilihlah waktu yang tepat. Balas dendam dulu, lalu lupa ingatan tidak terlambat. Bukan kakak. Aku bahkan tidak kenal kedua orang ini. Ngapain aku peduli sama hal-hal dari orang asing? Wanita ini. Ternyata secara terbuka posting di media sosial menunjukkan surat nikah. Suami. Besok malam. Aduh, akhirnya kita akan menikah dan mengurus surat nikah. Lihat kamu, kelihatan bodoh sekali. Aku sampai menyesal sudah mengurus surat nikah sama kamu. Aku cinta kamu. Kamu mau datang melihatku? Aku akan segera ke sana. Ada apa? Ada sedikit masalah di labku. Aku harus pergi sebentar. Kalau mau nikah, bisa setiap hari. Sayang, kamu bisa jangan pergi. Atau tunggu sampai kita selesai urus nikah dulu juga bisa. Tolonglah, Yoyun, aku sangat mencintaimu. Kapan saja kita nikah, tidak masalah. Tapi hari ini aku benar-benar ada urusan. Sayang. Yoyun, ada apa denganmu? Dengarkan semua investasi di malam penarikan.
Bulan malam ini sangat terang. Zhao Yun, aku beritahu kamu. Pertama kaliku harus disimpan untuk malam pernikahan. Itu adalah bentuk penghormatan untuk suami masa depan. Kamu tidak akan menyulitkanku, kan? HMPH, tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Aku tidak terburu-buru. Hehe, Besok malam, inikah orang yang kamu bilang seperti adik? Inikah yang kamu maksud? Hanya pergi liburan selama sebulan. Sudah sebulan. Efek obat di perkebunan seharusnya sudah hilang. Tembakau pulang dengan kejutan. Tidak menyangka bahwa investasi untuk eksperimen dari kelompok Zhashi sudah terputus sebulan yang lalu. Ketika membeli investasi baru. Jadi jangan pikirkan saya. Sekretaris Song, saya datang hari ini ingin bertanya. Mengapa kelompok Yo investasi untuk eksperimen saya dihentikan? Padahal Pak Yo sangat optimis dengan hasil eksperimen saya. Kenapa proyek ini tiba-tiba dihentikan begitu saja? Untuk hal ini, kamu sebaiknya langsung tanya Pak Yo saja. Orang besar yang begitu misterius, ternyata bersedia berkorban. Kenapa Zhao Yun bisa ada di sini? Pasti efek obat 1 bulan sudah habis. Dia mengingatku. Suatu hari dia akan datang ke sini menjemputku pulang. Akhirnya aku menikah. Aku sudah bilang hari-hari kita di masa depan pasti akan lebih baik. Aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Yo Yun, aku sudah kembali. Siapa kamu? Siapa kamu? Yo Yun, jangan bercanda, aku adalah Nian Wan. Apakah ada seseorang yang bilang padamu bahwa aku tidak mengenalmu? Kamu salah ingat orang. Tidak mungkin efek obat sudah hilang. Kenapa dia tidak ingat aku? Nona Nie, mohon jaga sikap. Kalau kamu terus seperti ini, aku hanya bisa memanggil petugas keamanan masuk. Sekretaris Song, saya tidak bermaksud jahat. Dia tunangan saya. Kami hanya bertengkar sedikit. Bisakah kamu keluar dulu dan biarkan kami menyelesaikannya sendiri? Tidak perlu diselesaikan. Saya rasa lebih baik kita lapor polisi saja. Apa yang kamu lakukan? Yo Yun, aku sudah tahu. Pasti masih ada masalah dengan Yao Xiao. Kamu hanya kecewa sampai lupa padaku. Kamu akan segera mengingatku lagi. Beri aku 10 menit lagi, bukan 5 menit. Juyun, lihat. Kita adalah sepasang kekasih. Segera akan menikah. Sebelum aku pergi dinas, ingatanmu sudah mulai bermasalah. Kamu percayakan aku. Aku akan segera menyembuhkanmu. Iya, kita punya begitu banyak kenangan indah sebelumnya. Tapi semua itu hancur pada saat kamu memilih mantanmu. Hancur. Berkata tentang rasa sakit. Di dalam hati justru seperti 3 orang itu, ya, kamu ini mau semuanya tapi juga keras kepala. Nona Yan, sebenarnya kamu punya berapa tunangan? Kamu salah paham. Pria di foto ini adalah adik laki-lakiku. Yo Yun, aku benar-benar tunanganmu. Kita sudah sepakat. Setelah pulang dari dinas, kita akan menikah. Oh iya, ini cincin lamaran yang kamu berikan padaku, kamu lupa ya? Raja, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia membawa cincin berlian yang kubeli sambil membuat alasan. Sekarang dia masih berani membahas hal ini di depanku. Sekretaris Song, tolong urus masalah ini. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Nona Ning, tolong jaga sikapmu. Kalau kamu terus seperti ini, aku tidak punya pilihan selain melapor polisi. Saya mengerti. Saya pergi. Yo Yun, saya percaya padamu. Kau akan segera ingat padaku. Yo Yun, jangan takut. Kau akan segera ingat padaku. Ayah dan ibu. Yo Yun belum cukup. Kau percayalah padaku. 1 suntikan lagi. Kau segera akan ingat aku. Permintaanmu untuk melupakan harus dimulai dari keselamatan tubuh. Silakan minum air. Ningwa, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhnya lagi, ini bukan cuma tamparan biasa. Kenapa kamu ikut campur urusan aku sama Yo Yun? Kamu punya hubungan apa dengannya? Kami sudah saling mencintai selama 5 tahun. Kami akan segera menikah. Diamlah.
Yoyun, kamu sudah ingat, kan? Aku tahu aku salah. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak kenal kamu. Bro, kamu sudah agak baikan. Tidak akan mati dalam waktu dekat kok. Aku sudah tahu kamu yang menghasut hubungan aku dan Yoyun. Yoyun, jangan dengarkan dia. Aku cuma menganggap Zhang Hui seperti adik. Aku sayang kamu, loh. Baiklah, aku tunjukkan pada kamu. Siapa adik laki-laki yang akan mencium leher kakaknya, mengatakan perselingkuhan dengan cara yang begitu segar dan murni. Kamu kira kami siapa? Bukan seperti itu. Yoyun, dengarkan aku jelaskan. Aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Mungkin sebelumnya kita memang tunangan. Tapi sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun. Jadi tolong jangan ganggu saya lagi. Bagaimana bisa begini? Efek obatmu sudah hilang. Tidak apa-apa. Saya masih bisa meracik obat untuk mengembalikan ingatan. Saya pasti akan membuatmu ingat tentang saya. Tidak peduli kamu wanita gila ini. Apakah memori benar-benar sepenting itu? Kamu selingkuh. Kamu mengkhianati perasaan kalian. Apakah Yo Ying bisa mengingat atau tidak? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Tolong lepaskan dia. Diamlah, kamu tahu apa? Yo Yun mencintaiku. Dia sekarang hanya kehilangan ingatan. Saya akan segera melakukan hal yang penting ini. Yo Yun, tunggu saya. Ah, wanita ini benar-benar. Saya khawatir dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang merugikanmu. Akhir-akhir ini saya ada di sampingmu. Tidak apa-apa. Apapun obat yang dia gunakan terhadap saya tidak ada gunanya. Yoyun, kamu sebenarnya sudah pulih ingatan, kan? Lihat aku merendahkan diri memohon padamu, kamu masih bangga. Kyuyun, kamu bahkan tidak tega memukulku sekalipun. Dia berani memukulku atas dasar apa? Kalau aku memukulmu, apa perlu? Ruyun, kamu jelas sudah pulih ingatan. Tapi sengaja mempermainkan perasaanku. Apa kamu merasa bersalah padaku? Kak, tolong jelas-jelas ya. Kamu yang selingkuh lebih dulu. Masih ada muka bilang Yo Yuan merusak perasaanmu. Kamu bisa berpura-pura banget sih. Pergi, aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku butuh istirahat sekarang. Tolong keluar. Yo Yu. Aku tahu kamu marah karena urusan Zhang Hui. Tapi sebelum orang tua Zhang Hui meninggal, mereka menitipkannya padaku. Jadi ketika dia terkena kanker, sebelum dia meninggal, aku tidak bisa mengabaikannya. Yo Yun, aku salah. Aku bersumpah aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Bahkan jika dia meninggal, aku tidak akan menghadiri pemakamannya. Tolong jangan bilang kamu tidak mengenalku. Ya. Kamu berpura-pura menderita untuk siapa? Ayo bangkit. Dari kamu berlutut, umurmu bisa berkurang. Nona Ning, aku akan bilang sekali lagi. Aku tidak mengenalmu, kita tidak mungkin bersama. Tolong jangan terus mengganggu saya untuk keluar. Saya adalah ahli saraf terkemuka di dalam negeri. Obat yang saya kembangkan tidak ada masalah. Kamu sengaja membuat saya marah. Wah, benar-benar aneh. Sekarang kalian berdua sudah bertukar peran. Dulu saat kuliah, dia suka membuat keributan dan marah-marah. Kamu juga seperti dia. Berdiri di bawah asrama sepanjang malam. Kamu bilang, kamu tidak akan merasa kasihan padanya, kan? Orang yang tidak penting sama sekali tidak akan aku pedulikan. Hanya merasa jengkel. Hujan turun, panggil ambulans saja. Kamu juga tidak takut dia mati di depan pintu rumahmu. Kalau tidak keberatan membawa sial, pergilah. Pergilah. Maaf, semuanya salahku. Seandainya aku tahu kamu begitu mencintainya, aku tidak akan membiarkanmu disalahkan karena aku. Aku sih. Jangan bodoh, Yo Yu cuma mempermainkanmu. Tidak pantas untuk orang seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Dulu kamu tahu Yo Yu ingin menikahi Ning Wan. Tapi kamu tetap ingin membawa Ning Wan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Aduh, sudah larut malam, kapan selesainya?
Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita cinta kalian berdua. Cepat pergi saja. Aku masih mau kembali tidur. HM, Chuyun. Aku lelah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebenarnya kamu sudah ingat aku sejak lama, kan? Sengaja melihatku hancur dan gila. Mengabaikan permohonanku yang putus asa. Menginjak harga diriku di bawah kaki. Sungguh membuatku sangat kecewa. Zhong Yuan, kamu dan Wan Wan sudah bersama selama 5 tahun. Kalian semua hidup dari uang Wan Wan, kan? Kamu hanya seorang pria yang bergantung pada wanita. Apa hakmu untuk meninggalkan Wan Wan? Kalian tahu siapa Yo Yun. Dan ada seorang wanita murahan yang terpesona. Di belakang Wan Wan ada grup Yo. Meskipun mereka sudah menarik investasi 1 miliar. Jangan takut, aku sangat kenal dengan bos grup Yo. Besok aku akan membawamu bertemu dengannya. Agar dia mengatur investasi baru untukmu. Ayo kita pergi. Bos, dia tidak. Jangan datang ke sini lagi nanti. Kenapa kamu lagi? Bagaimana cara kerja satpam? Petugas keamanan? Kamu dan Yo selalu teman lama saya. Kamu taruh barang di sini dan keluar saja. Tidak ada urusanmu lagi. Kamu benar-benar seorang CEO yang bekerja. Itu kamu. Bagaimana proyek ini harus dilakukan? Kembali dan beri saya umpan balik secepatnya. Pergi saja. Tuan Yo, ini adalah uang saku Anda dan Nona Ning untuk bulan depan. Yo Yun, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Mobil ini bukan mobil Presiden Grup Yo. Saya sudah melihat Anda di televisi beberapa kali. Tuan Yo juga ada di sini. Oh, saya baru saja menerima panggilan untuk menjadi sopir pengganti. Tidak disangka justru Pak Yo. Ayo kita cepat pulang. Aku akan buatkan udang rebus minyak favoritmu. Kamu benar-benar teman lama. Haha. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ayo duduk. Pak Yo seperti ini, terlambat, ini istriku. Dan juga bagian dari keluarga Yo kita. Penanggung jawab proyek eksperimen yang didukung investasi. Saya ingin bertanya, kenapa Yo kita menghentikan investasi pada eksperimen Nona Ning? Saya tidak tahu tentang hal ini, Pak Liu. Saya sangat percaya pada eksperimen lupa. Mohon Anda teruskan investasi kami. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tidak masalah, hanya ada sedikit hal. Sejujurnya, akhir-akhir ini perusahaan mengalami kesulitan perputaran dana. Seharusnya itu penyebabnya. Yang menyebabkan banyak proyek eksperimen berhenti mendapatkan investasi. Bagaimana ini? Eksperimen saya akan segera mengadakan konferensi pers. Banyak bahan eksperimen yang dibutuhkan. Terima kasih kepada Nona Yuan. Tidak perlu terburu-buru. Begini saja. Kamu tetap siapkan konferensi pers tepat waktu. Biaya yang diperlukan bisa kamu tanggung dulu. Nanti pada hari konferensi pers, Grup Yo akan mentransfer uang kepadamu. Nona Ning, pikirkanlah. Pada hari konferensi pers, menunjukkan dukungan dana dari Grup Yo untukmu. Dengan begitu sama saja memberitahu seluruh negeri bahwa sandaran di belakang Nona Ning adalah Grup Yo. Apa yang dikatakan Tuan Yo benar. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Wan Wan, jangan takut, aku berbeda dengan Yo Yun. Dia tidak berguna sama sekali. Dia hanya akan membuatmu merasa tersakiti. Aku rela memberikan semua yang tersisa untukmu. Membantumu mewujudkan impianmu. Ini adalah 10 juta terakhir yang kumiliki. Simpan baik-baik. Dia hanya bisa menepatinya saat konferensi pers. Baru bisa ditepati. Apakah ini tidak membantumu? Kalau tidak, saya bisa dulu meminjam uang. Untuk bahan percobaan. Lalu pada hari konferensi pers saya akan membayar dengan cek. Ahui, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Selamat datang para profesor dan cendekiawan yang hadir dalam konferensi peluncuran hasil eksperimen pelupaan ini.
Ini adalah obat pelupaan terbaru yang telah dikembangkan dan telah berhasil diuji pada tikus putih. Dua tikus putih yang tadinya sangat dekat menjadi asing setelah disuntik obat. Tidak lagi saling mendekat. Saya percaya dalam waktu dekat, obat lupa saya akan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Yang kamu buat sekarang sangat bagus. 这次实验还得到了周氏集团和张辉的投资。周氏团队竟然一直给他的实验做投资，相信过不了多久就能上市了。Barusan kamu juga sudah melihat efek obatnya. Proyek eksperimen yang begitu bagus. Grup Yo pasti akan berinvestasi. Ini adalah situasi menang-menang. Saya sangat berterima kasih kepada Grup Yo atas eksperimen kali ini. Adapun Ahui, dia adalah cinta sejati saya. Karena menderita kanker stadium akhir, dia tidak bisa hadir di konferensi pers. Tapi dia selalu diam-diam mendukung saya. Bahkan menghabiskan sisa uang terakhir untuk investasi dalam eksperimen saya. Kamu telah mendukung cahaya bulan putihmu. Kenapa Yo Zong tidak datang hari ini? Apakah rencana investasi eksperimen itu bermasalah? Hari ini adalah hari pembayaran kembali. Kapan uangnya akan dibayar kembali? Tidak akan dibayar kembali. Di belakang saya ada grup Yo yang berinvestasi untuk saya. Jika kalian berani merusak rencana saya hari ini, jangan harap bisa mendapatkan uang. Sekretaris Song, hari ini adalah hari yang sangat penting. Mengapa Tuan Yo terlambat? Tuan Yo tidak terlambat. Jadi proyek yang dipilih Tuan Yo tidak akan ditinggalkan di tengah jalan, kan? Selama proyek itu disukai oleh Pak Yo, maka janji investasi akan dipenuhi. Asalkan Pak Yo memang menyukainya. Yo Yun, aku tahu kamu sudah ingat. Lihat kan, bahkan grup Yo pun berinvestasi untukku. Sekarang kamu, apakah kamu sudah mulai menyesal kehilangan aku? Maaf ya, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Asalkan kamu ikhlas meminta maaf padaku sekarang, aku akan memaafkanmu. Aku bisa menganggap semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Kamu masih berani ngomong seperti itu. Bukankah waktu itu kamu berlutut memohon agar kami balikan? Laki-laki itu siapa? Ya, kenapa sebelumnya tidak pernah terlihat? Apakah dia bos dari perusahaan mana? Melihat penampilannya yang kumuh, sepertinya bukan lawang. Pertama, dia ditinggalkan oleh Nona Nie. Bagaimana dengan Kuo Yu? Mau lari kemana? Kenapa kamu menghindar malam ini? Ini adalah acara yang sangat penting hari ini. Ada apa? Kita bisa bicara di belakang panggung nanti. Jangan banyak omong, cepat bayar utangnya. Uangmu itu semua digadaikan dengan peralatan ini. Kalau hari ini tidak bayar, aku akan bawa semua barang ini. Bukankah cuma 10 juta saja? Lihat ini dari Zhang Hui untukku. Meski tanpa investasi dari grup Yo, aku tetap punya uang untuk menyelesaikan eksperimen. Lagi pula Zhang Hui tidak seperti orang tertentu. Tidak akan membiarkan aku menderita begitu banyak ketidakadilan. Membohongiku, benar-benar menganggap aku tidak pernah melihat cek sebelumnya. Berani-beraninya main-main dengan yang palsu. Palsu. Tidak mungkin, Ahui tidak akan menipuku. Coba lihat lagi dengan seksama. Aku tidak peduli hari ini kamu pinjam atau jual. Uangku harus dikembalikan hari ini. Saya sarankan kamu segera bayar utangnya. Jangan kira karena dia perempuan, kakakku akan berbaik hati. Kalau dipaksa sampai terdesak, saya tidak bisa menghentikan dia memotong tanganmu. Zhang Fei pagi ini sudah berangkat berperang, bagaimana bisa meninggal? Sebelum meninggal, dia pasti sendirian dan kesepian. Semua ini salah grup Yo. Kalau saja mereka tidak menghentikan investasiku, mungkin aku masih punya waktu untuk menemani Ahui. Sudahlah, dengarkan dulu. Ini omongan yang masuk akal. Grup Yo seperti ini dapat untung tanpa usaha. Kamu tahu apa? Perusahaan besar seperti grup Yo harus menepati janji. Sebelumnya sudah janji akan datang ke konferensi pers. Janji akan terus berinvestasi padaku. Semua itu bohong. Perusahaan Yo sebesar ini juga bisa berbohong.
Jangan cuma dengar dari satu sisi wanita ini saja. Aku bisa membuktikan. Perusahaan Yao sudah berhenti berinvestasi dalam eksperimen Miss Ning. Pak Bos tidak pernah bilang bahwa di konferensi pers nanti akan melanjutkan investasi untuk Ningmi. Ternyata grup Yao yang sebesar ini juga bisa menipu ya. Pak Yao memang akan datang ke konferensi pers. Tapi dia tidak pernah bilang akan melanjutkan investasi untuk Ningmi. Ningmi ingin pada hari konferensi pers menunjukkan dukungan investasi dari grup Yao kepada Anda. Ini sama saja memberitahu seluruh negeri bahwa Miss Ning memiliki sandaran di grup Yao. Saya sudah merekam apa yang dikatakan Tuan Yao hari itu. Messing. Dari suara rekaman ini sepertinya bukan Tuan Yao. Ini bukan suara sopir Xiao Wu. Apa ini bukan presiden grup Yao? Yang duduk di barisan depan, Yao Yun, adalah presiden grup Yao kami. Nie, anak muda. Saya tidak tahu apa yang dikatakan sopir Xiao Wu kepada Anda. Tapi investasi grup Yao selalu diputuskan oleh Presiden Yao. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah mengetahuinya. Tidak heran ini selalu menjadi investasi grup. Ini adalah kekuatanku. Ternyata Yao Yun adalah presiden grup Yao. Dia selama bertahun-tahun diam-diam membantu saya. Pak Yao, ternyata selama ini Anda yang terus berinvestasi mendukung saya. Kenapa Anda tidak memberitahuku? Semuanya adalah kesalahanku sebelumnya. Apakah kamu mau memaafkanku? Kita mulai lagi. Mulai lagi. Apakah kalian sudah lupa aku selingkuh? Atau kalian sudah lupa membiarkan Yao Yun pergi? Kamu masih punya muka untuk bilang itu. Apa kamu tahu apa-apa? Mana ada suami istri yang gak pernah bertengkar? Aku dan Yao Yun saling mencintai dengan tulus. Apa yang kamu katakan membuatku merasa jijik. Yao Yun, aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu datang ke konferensi pers hari ini. Untuk proyek eksperimenku, kan? Mari kita rujuk kembali. Jangan bertengkar lagi. Nona Ning, kamu sedang bicara apa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Oh ya? Aku lupa kamu belum pulih ingatan. Yao Yun, aku bersedia menunggu kamu. Sama seperti kamu bersedia menunggu aku. Mungkin semua orang tidak tahu. Eksperimen saya tidak hanya berhasil pada tikus putih, tapi juga berhasil pada manusia. Setelah Yao Yun disuntik obat, dia memang melupakanku. Jadi eksperimennya berhasil. Berhasil. Semoga semua orang mau berinvestasi di eksperimenku. Pasti kalian semua penasaran. Kenapa Yao menginvestasikan 5 tahun untuk eksperimennya, tapi tiba-tiba dihentikan bulan lalu? Itu karena dia. Itu karena eksperimennya di malam hari sangat gagal. Dan aku, sebagai subjek eksperimennya, tidak melupakan keberaniannya sedikit pun. Jadi kamu tahu semuanya. Tapi kamu terus berpura-pura tidak mengenalku. Bagaimana kamu bisa mempermainkan perasaanku? Kamu yang mengkhianatiku duluan. Setelah mengkhianatiku, kau masih memaksaku minum obat agar aku lupa. Sambil menunggu kau dan apa yang kau sebut cahaya bulan putihmu. Bersenang-senang sejenak. Lalu kau ingin aku mengambil kembali sampah ini. Dibandingkan dengan perilakumu, Yao Yu sudah sangat sabar terhadapmu. Sang Yun, aku tahu aku salah. Sekarang Zhang Hui sudah meninggal. Bisakah kita melupakan masa lalu dan memulai kembali? Gaun pengantin sudah aku siapkan. Tinggal menunggu untuk menikah denganmu. Ada pepatah bilang, sekali tidak setia, 100 kali tak perlu dipercaya. Sampah seperti kamu yang tak setia dalam cinta. Yao Yun tidak akan peduli. Jadi, saya rasa saya sudah mengerti. Wanita ini ingin menggunakan. Tidak disangka Tang Tang bilang dia adalah presiden grup. Perasaan itu sangat penting. Seorang wanita malah tidak menghargainya. Tidak peduli apakah pria itu sudah mati. Presiden, hari ini uang ini belum kamu kembalikan. Demi hubungan kita yang sudah 5 tahun. Bisakah kamu membantuku melunasi utang ini? Siapa yang mau menggantikanmu membayar utang? Baiklah. Yao Yun, aku tahu kamu masih mencintaiku. Terima kasih sudah membantuku melunasi utang kali ini. Asalkan kamu mau kembali padaku, aku akan selalu menurutimu ke depannya. Kakak, kamu gak benar-benar mau balikan sama mereka, kan? Kamu lupa gimana dia memperlakukanmu dulu. Kalau Zhang Hui gak kena kanker, dia gak akan balik cari kamu. Diam. Jelas Yao Yun masih mencintaiku. Semua ini gara-gara kamu ikut campur. Aku dan Yao Yun baru sebentar gak berhubungan. Aku tahu, kamu suka sama Yao Yun, kan? Kamu mau merebutku. Kamu omong kosong, besok malam. Sebelumnya kamu pernah bilang, ingin mengadakan pesta pernikahan besar denganku.
bahkan membuat undangan. Youyun, selama kamu mau menikah denganku, aku akan segera menyiapkan pesta pernikahannya. Qiaoyan, sebagai sahabat baikku, kali ini kamu tidak boleh absen di pernikahanku. Siapa yang mau datang ke pernikahanmu dengan perempuan brengsek itu? Youyu, kamu ini benar-benar tidak berguna. Apa kamu benar-benar tidak marah padaku? Apa kamu benar-benar mau menikahiku? Ada apa? Apa kamu tidak bisa menepati janji? Itu tidak ada artinya, kan? Youyun, kamu tenang saja. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Aku pasti akan membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia. Youyun, kita telah melalui banyak kesulitan. Hari ini aku akhirnya bisa menikah denganmu. Pernikahan kali ini memang cukup baik. Jauh lebih baik daripada yang terakhir. Youyun, bukankah aku sudah bilang padamu? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti itu? Aku tahu. Kamu kira hari ini kita bertunangan, kan? Kamu kan bilang tidak akan datang, marah tetap marah. Tapi aku harus datang ke pernikahanmu. Lagi pula ini pernikahan sahabat baikku. Aku belum kasih uang hadiah juga. Kamu sedang apa? Apa maksud Youyun ini? Terima kasih ya, telah menyiapkan yang begitu baik untukku dan Qiaoyan. Qiaoyan, kita sudah menjadi saudara selama 5 tahun. Tapi dalam rencanaku ke depan, sudah ada kamu. Mau menikah denganku? Aku mau. Cepat pasangkan cincin pertunangan ini di jariku. Youyun, kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Apa menyenangkan bagimu mempermainkanku? Kamu tahu tidak? Kamu sengaja ingin membuatku marah. Dengan berpura-pura melamar dia. Kamu sama sekali tidak akan menyukai pria seperti Qiaoyan. Setelah itu, apa hakmu untuk berbicara tentang Qiaoyan? Di hatiku, dia 1000 kali lebih baik darimu. Youyun, bagaimana kamu bisa tega memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kamu bisa mengkhianati perasaan kita? Aku hanya memperlakukanmu seperti kamu memperlakukanku. Kenapa kamu tidak tahan? Aku mengerti sekarang. Kamu pasti belum bisa melewati rintangan bernama Zhang Hui itu. Dia sudah stadium akhir kanker. Keinginan terakhirnya adalah bersamaku. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Apalagi, dia sekarang sudah meninggal. Tidak mati. Zhang Hui, kamu tidak mati. Apa sebenarnya yang terjadi, Zhang Hui? Kalau begitu, bicaralah baik-baik dengan mainanmu itu. Jelaskan kenapa kamu ingin mati. Jangan salahkan aku. Aku juga punya alasan tersendiri. Aku dengar kamu menikah dengan bocah Youyun itu. Hatiku benar-benar tidak enak. Aku ingin mengulanginya. Apakah kamu sedang membuat Youyun jijik atau aku yang jijik? Kamu yang bilang kamu mau mati. Makanya aku kasih kamu barang paling berharga milikku. Kenapa kamu bisa perlakukan aku seperti ini? Aku bagaimana tahu kamu sudah baik-baik saja dengan Youying? Aku bahkan tidak pernah sentuh kamu. Lagi pula aku mau kamu. Kita tidak punya waktu dengar kalian ribut di sini. Xiaoyan, ayo kita pergi. Karena kamu tidak sakit. Kita sudah memiliki keintiman. Aku berharap kamu bisa bertanggung jawab padaku. Itu tidak mungkin. Kamu bilang apa? Maksudku aku tidak mungkin menikah denganmu. Biar ku beritahu kamu. Keluargaku sudah mencarikan tunangan untukku. Dia jauh lebih anggun daripada kamu. Tapi kamu cuma main-main saja. Dasar bajingan, kamu harus percaya padaku. Aku lihat kamu sangat setia. Kalau tidak cepat-cepat aku putuskan, aku akan terlambat menikah. Makanya aku bilang itu kanker. Aku memang. Zhang Hui, aku yakin aku tidak pernah menyakitimu. Setelah kita putus, aku tetap memperlakukanmu seperti adikku. Sampai hari kamu menghadapi kanker. Aku memutuskan untuk meninggalkan pernikahan dengan Youyun untuk menemanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Iya. Kita sudah putus, tapi kamu masih berusaha baik padaku. Ini bukan perasaan yang tulus. Apakah kamu mau aku berikan pada Yunyun? Kamu bagaimana memperlakukannya? Orang sepertinya yang gampang berubah-ubah, kau pantas mendapatkannya. Nasib seperti ini karena masih ingin orang lain tulus padanya.
Dia pantas. Aku baru sadar betapa salahku yang sangat besar. Seharusnya tidak percaya kematian Zhang Hui. Pergi ke Youyun yang baik seperti itu. Zi Ningwan. Jangan berharap untuk kembali bersama Youyun. Pria sangat memperhatikan pengkhianatan dari wanitanya. Aku akan memberikannya. Jika Youyun baik padamu lagi. Chuyun tidak akan sekejam kamu. Kamu mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Di kehidupan selanjutnya, cintailah aku. Selama aku terus memberitahunya bahwa kita tidak akan bersama lagi. Menyesal. Youyu, jangan tinggalkan aku. Ya, aku benar-benar salah. Xiaoyun, aku benar-benar mengakui kesalahanku. Semuanya karena aku terlalu baik hati. Percaya omongan bohong Zhang Hui. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan membuktikannya dengan tindakan. Orang yang aku cintai selalu kamu. Semuanya sudah terjadi. Kita juga tidak mungkin lagi. Jika kamu masih punya harga diri, jangan ganggu aku lagi. Pergi. Youyu, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Tolong jangan pergi. Kesalahan sebelumnya adalah kesalahan saya. Aku akan memperbaikinya untukmu. Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mari kita mulai dari awal. Oke. Berapa kali aku harus mengatakan agar kamu mengerti? Aku dan kamu tidak mungkin bersama. Selain itu, aku sekarang sudah punya orang yang aku suka. Aku ingin bersama Qiaoyan. Qiaoyan, kamu punya kepribadian yang baik sekali. Pasti tidak akan kesulitan cari pacar. Tidak boleh, tidak boleh. Serahkan Youyu padaku. Aku tidak bisa tanpa Youyu. Seandainya tahu hari ini, tak usah lakukan dulu. Tidak semua orang rela tetap di tempat yang sama. Kalau sudah dilakukan, ya sudah. Hujan musim gugur, jangan pergi. Kalau pergi, aku harus bagaimana? Jangan pergi, tolong. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku bahkan tidak ingin kamu bertanya padaku. Hidup ini masih ada artinya apa? Mengantarnya ke rumah sakit adalah kamu juga tahu aku ini seperti apa? Berbicara tanpa berputar-putar. Tadi kamu bilang mau bertunangan denganku. Apa itu sengaja untuk membuat kalian marah? Kenapa kamu bilang begitu? Hei, kita kan sahabat baik. Meskipun aku perempuan, kamu juga tidak menganggapku seperti orang tua, kan? Sebelumnya karena ada tahun baru jadi aku tidak pernah benar-benar memikirkan hubungan kita. Tapi kemudian aku berpikir dengan serius. Kamu telah berkorban banyak untukku. Seperti kontrak kerja jangka panjangmu sebelumnya. Saat kuliah, kamu menemani aku. Mengikuti pelatihan. Sambil menangis kamu memotong kulit kepalamu. Dan untuk waktu yang lama setelah itu, aku hanya melihatmu dengan rambut pendek. Hatiku kecil. Tidak bisa memuat banyak orang. Aku melamarmu untuk memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Mencintaimu. Beberapa hari ini aku harus tinggal di rumahmu dulu. Besok malam dia mungkin belum memutuskan apa yang akan diberikan padaku. Aku harus menunggunya. Sang Yun. Aku sudah mencarimu lama sekali. Kenapa kamu bersembunyi di rumah orang lain? Aku membuatkanmu iga asam manis favoritmu. Coba rasakan. Kamu masih bisa masak. Sebelumnya saat kita tinggal bersama, selalu kamu yang masak untukku. Aku juga belajar memasak beberapa hidangan. Cepat coba keahlianku. Aku ingat kamu paling suka makan iga. Di dalam rumah makanannya tidak cukup. Ini mangkuknya untukmu. Aku ingat kamu dulu sangat suka baju ini. Kamu selalu enggan membelinya.
Aku sudah membelikannya untukmu, coba cepat. Tidak perlu pakaian seperti ini. Lemari pakaian keluarga Yo tidak kurang dari 20 jin. Aku sudah bukan anak miskin seperti dulu lagi. Kamu juga tidak perlu datang untuk menarik perhatian. Aku tidak akan mencuci lagi. Xiao Yun. Aku tahu betapa berlebihan perbuatanku sebelumnya. Aku tidak mengharapkan kamu langsung memaafkanku. Tapi aku berharap kamu bisa pertimbangkan kembali hubungan kita. Jangan menikah dengan orang lain hanya karena sedang kesal. Selamat malam. Kamu terlalu percaya diri. Ya, aku sudah bersama Yo Yun selama 5 tahun. Yo Yun adalah orang yang sangat setia. Dia tidak akan mudah bersama orang lain. Aku dan Kiao Yan sudah bertunangan. Kamu tidak perlu repot-repot lagi. Oh iya. Kalau kamu ada waktu, bisa datang ke pernikahan kami. Karena kamu sudah memutuskan menikah dengan Kiao Yan. Maka aku hanya bisa mendoakanmu. Tentang proyek eksperimenku yang spekulatif. Masih butuh investasi dari Yoshi. Kamu benar-benar tidak punya malu ya? Eksperimenmu sudah gagal. Masih berani minta investasi dari grup Yo. Apakah kamu benar-benar menganggap kami semua bodoh? Grup Yo tidak akan berinvestasi pada proyek yang gagal. Kamu juga tidak perlu repot-repot bertanya hal lain. Yo Yun, obatku tidak gagal. Alasan kamu tidak kehilangan ingatan adalah karena kamu sangat mencintaiku. Itulah sebabnya kamu tidak sepenuhnya melupakanku. Kata-katamu itu sangat lucu. Kamu tahu, pasti seperti ini. Kalau orang lain, mereka sudah melupakan saya. Akhirnya kamu selalu mencintai saya. Bahkan setelah minum obat pun masih bisa mengingat saya. Yo Yun, kita saling mencintai. Jangan sampai kita berpisah hanya karena hal kecil. Itu terlalu disayangkan. Kamu menikah dengan Kiao Yan karena marah. Itu juga tidak bertanggung jawab terhadap Kiao Yan. Jadi saya tanya kamu, apakah kamu mencintaiku? Baiklah, kalau kamu mencintaiku, minumlah obatmu. Lihatlah dengan cinta kamu padaku. Apakah kamu masih ingat itu? Tentu saja. Kamu bilang ini. Artinya apa? Jika kamu mencintaiku, lalu minumlah obatmu di depan mataku. Aku akan percaya bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Yo Yuan, kamu bercanda apa? Bagaimana bisa sembarangan meminum obat? Kamu juga tahu obat tidak boleh sembarangan diminum. Dulu kenapa kamu memberiku dengan begitu gampang? Sering bilang mencintaimu. Tapi saat momen penting, aku tetap lebih mencintai diriku sendiri. Jika kamu ingin mendapatkan investasi dari grup Yo, hanya melakukan eksperimen pada tikus putih saja tidak cukup. Saat ini kamu memberikan kunci. Tidak hanya bisa membuktikan keberhasilan eksperimenmu, tapi juga bisa membuktikan cintamu padaku. Bukankah ini dua keuntungan sekaligus? Bagaimana menurutmu? Tapi hari ini aku tidak membawa obatnya. Bagaimana kalau kamu bawa obat itu ke kantor besok? Untuk bertemu langsung dengan Yo Yu. Kalau efektif. Bagaimana kalau Senin langsung dia investasi untukmu? Bisa? Itu oke. Sepakat. Kesempatan kita cuma sekali ini. Kalau kamu tidak datang besok, itu berarti kamu tidak cukup mencintai Yo Yun. Kalau begitu Yo Yun adalah milikku. Kamu juga tidak boleh menggangguku lagi nanti. Yo Yun. Aku takut. Xiao Yan ini obat. Tidak boleh diminum sembarangan. Aku tetap tidak terima. Kamu selalu bilang kamu paling suka minum. Beraninya kamu minum. Aku sudah tahu aku tidak akan melupakanmu. Xiao Yun, sekarang kamu tahu betapa aku mencintaimu. Kiao Yan. Kiao Yan, kamu masih ingat aku? Kamu adalah... Lihat, kamu sampai ketakutan. Aku lupa siapapun, tapi tidak akan melupakanmu. Yo Yu. Sekarang saya bisa membuktikan bahwa eksperimen saya berhasil. Bisakah Yo Group terus berinvestasi dalam eksperimen saya? Ingat Zhang Hui. Untuk apa dia? Oh. Ternyata kamu masih ingat Zhang Hui ya? Sepertinya kamu mencintai Zhang Hui sampai ke tulang-tulangmu. Jadi kamu memang tidak lupa. Satu mangkuk, kamu memang benar-benar tidak mencintai orang ini.
Itu tidak mungkin. Seharusnya tidak ingat Zhang Hui. Sebenarnya apa yang terjadi? Sangat sederhana. Karena cintamu pada Youyun dan Zhang Hui sama saja. Kalau begitu, apa hakmu untuk bicara? Orang yang paling kamu cintai adalah Youyun. Tidak mungkin, aku mungkin. Obat ini berarti ramuan yang kamu teliti sama sekali tidak ada gunanya. Jadi grup Yo tidak akan lagi berinvestasi padamu. Aku adalah ahli otak terbaik di seluruh negeri. Bagaimana mungkin obatku tidak berfungsi? Pasti ini ulahmu. Kamu yang membawa obat itu keluar dari laboratorium, ditaruh di atas meja, tidak ada yang menyentuhnya. Dengan begitu, kamu masih bisa menyalahkanku. Sungguh tidak mungkin. Obat yang aku kembangkan selama 5 tahun. Dibuang pada tikus putih saja sudah berguna. Kenapa pada manusia tidak ada gunanya? It only shows bahwa kemampuanmu terbatas. Diamlah, Xiao Yun. Ramuan pelupa adalah mimpiku, kau tahu itu. Meskipun kau membenciku, kau tidak boleh menghancurkan mimpiku. Wanita ini benar-benar gila. Aku mengerti. Pasti ada masalah selama proses eksperimen. Saya pasti melewatkan sesuatu. Makanya tidak ada hasilnya. Saya masih punya kesempatan. Benar. Meski grup Yo tidak berinvestasi pada saya masih bisa mencari perusahaan lain untuk berinvestasi. Maaf, Tuan Yo. Aku tidak bisa menghentikanmu. Aku benar-benar sakit kanker. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Bangsat. Pergi sana. Kau pikir aku masih akan percaya pada kata-katamu? Selesai, aku benar-benar sudah sakit. Beberapa hari yang lalu, kakakku bisa naik sepeda dan merasa lelah. Periksa. Saya terdiagnosis kanker stadium akhir. Kamu kembali berlari. Tadi aku terjebak sebentar. Sekarang aku hanya punya kamu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku hanya bicara sembarangan. Maafkan aku, ya. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tahu namamu. Siapa ini? Aku benar-benar tidak bohong, IQ-ku memang rendah. Aku tidak akan hidup lama lagi. Zhang Hui, kamu masih ingat bagaimana kamu bilang padaku? Kamu bilang kamu hanya main-main denganku. Sekarang kamu tahu dan kembali mencariku? Saudara, bohong juga harus pilih alasan dong. Bilangnya dia kena kanker. Kamu sudah yakin karena kamu. Aku baru melakukan hal itu pada Wan Wan. Bukankah kamu bilang mau menikah denganku? Aku juga mau menikahimu. Haramware memang benar-benar ada. Bertemu siapapun itu palsu semua. Sudah selesai. Aku berharap kamu mati sekarang juga. Aku berharap kamu mati sekarang juga. Bukan karena kamu. Aku dan Youyun sudah tidak mungkin lagi. Eksperimen saya juga hilang. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kamu masih punya aku. Aku akan menemanimu seumur hidupku. Aku akan menghabiskan sisa waktuku untuk menemanimu. Ini yang sebenarnya. Satpam usir kedua orang ini keluar untukku. Aku tidak mau melihat kedua orang ini lagi tanpa harus memanggil Satpam. Aku akan pergi sendiri. Daging cincang. Aku tahu kamu sudah tidak mencintai yang sekarang. Tapi tidak apa-apa, aku akan menunggu. Aku akan menggunakan sisa uangku. Berhasil mengembangkan obat pelupa. Tahun ketika aku berhasil. Aku akan kembali mencarimu, kamu benar-benar gila. Aku lapar. Aku lapar banget. Tuan Song, Nona Nie dan Tuan Zhang mengalami kecelakaan di bawah. Tuan Zhang, apakah Anda akan pergi? Bahasa Inggris. Apakah kamu masih ingat siapa saya? Mungkin ini adalah takdir saya dan Yan Wan. Akhirnya, akan ada satu orang yang kehilangan ingatan, dan satu orang yang mendapatkan kehidupan baru.